bersedia saya jadi cadangan. Aman saudara. Terus bulan berikutnya waktu di Agro, Pak Ketua Wilayah kebetulan nggak datang pada saat ini sakit saudara ya. WA, nanti yang di Agro yang nyampaikan firman Tuhan siapa? Pak Willy atau Pak Wahyudi? Saya bales yang tua duluan. Pak Willy yang merasa tua langsung jawab siap. Jadi yang khotbah bulan yang lalu adalah orang, ya Tuhan memberkati. Saya pernah saudara suatu saat ada teman hamba Tuhan yang ngomong, ya Pak Wahyudi sekarang kan sudah di wilayah, kita anggap sebagai orang tua. Kami menuakan, saya ngomong enggak mau, saya masih ingin awet muda, nanti waktunya tua-tua sendiri. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya enggak menggurui, saya mengajar, saya percaya kita semua sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Bahkan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sudah tahu mau kemana larinya firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di Matius pasal 25, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 saya bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, kalau kita membaca Injil Markus itu dari pasal yang ke-24 itu berbicara tentang khotbah akhir zaman, yaitu bait Allah diruntuhkan dan berikutnya permulaan penderitaan, yang berikutnya perikop siksaan yang berat untuk Mesias-Mesias palsu, dan yang seterusnya ada nasihat supaya berjaga-jaga, dan seterusnya disambung pasal 25 ayat yang pertama, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Jadi mulai pasal 24 sampai 25 dan 26 ini bukan berbicara kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bukan berbicara kepada orang-orang di luar Kristen. Tetapi ini kepada anak-anak Tuhan dan terlebih terkhusus itu kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada saudara dan saya. Jadi pasal-pasal ini, ayat yang kita baca ini bukan masalah engkau percaya Yesus apa enggak. Ini berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Berbicara pada saudara dan saya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema modal dasar pelayanan. Ya sebenarnya ada beberapa hal saudara, nanti kita mungkin enggak cukup waktunya. Ada modal dasar pelayanan. Jadi setiap apa saja yang kita kerjakan bahkan dalam dunia sekuler, itu kalau seseorang mau melakukan sesuatu, itu pasti harus mempunyai modal. Untuk bekerja, mencari pekerjaan harus punya modal. Kemampuannya di mana, pengalamannya bagaimana. Ada juga yang kriterianya harus mempunyai sepeda motor sendiri. Jadi dibutuhkan modal tersebut. Demikian pula kita sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan katakan bukan kita yang memanggil, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Pada saat kita masuk di sekolah Alkitab, Anda dipanggil untuk melayani. Jadi kita ada di ladang Tuhan, bukan kita, tetapi Tuhan yang memanggil. Tetapi ada beberapa modal yang harus kita lakukan supaya kita bertahan di ladang Tuhan, bertahan di dalam penggembalaan, dan modal ini harus kita miliki. Yang pertama saudara, kita baca ayat yang ke-14 dari Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Kita enggak lari-lari kemana ya seputar pasal-pasal ini saudara ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya
dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Modal dasar yang pertama sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pengerja, kita harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Di sini Tuhan ini katakan memanggil hamba-hambanya. Saya percaya hamba-hambanya orang-orang kepercayaan. Hamba-hamba Tuhan, hambanya dipanggil. Dan dikatakan mempercayakan hartanya. Jadi saudara, kriteria yang pertama, kita harus bisa dipercaya. Modal hamba Tuhan, modal gembala itu kepercayaan. Kalau kita sudah enggak bisa dipercaya, aduh habis saudara. Ya. Kita gembor-gembor di mimbar. Saudara, kita harus mengampuni. Kalau kita enggak bisa mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Tetapi sudahkah kita mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah firman yang kita sampaikan jemaat menerima, oh pendetaku, gembalaku, iso dipercaya, bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, dia akan ngomong, kamu cuma ngomong saja. Lihat kehidupan keluargamu, bagaimana kehidupanmu sehari-hari. Itu adalah khotbah yang sesungguhnya, saudara. Saudara, periode yang lalu kami pernah menangani, saya nggak perlu sebutkan, mungkin pada saat saya cerita saudara sudah tahu. Kalau di suatu tempat saudara, ada GPD mungkin di suatu perumahan, di suatu desa atau di daerah ada GPD, di situ ada pendetanya, ada penggembalaan, terus datang hamba Tuhan lain dari organisasi yang lain, dari sinode yang lain, mungkin dari GKI, GSJA dan sebagainya, datang ke tempat itu, enggak ada masalah. Tetapi anehnya kalau di situ sudah ada GPDI, ada hamba Tuhan, sama-sama GPDI, sama-sama lulusan sekolah Alkitab GPDI, mulai merintis di situ, ini mulai terusik, saudara. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan saya mau katakan kita lebih mudah menyelesaikan persoalan jemaat dengan jemaat yang lain bertengkar, kita bisa menyelesaikan. Tetapi untuk menyelesaikan pertengkaran antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang satunya, itu enggak gampang. Itu enggak mudah. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya sudah benar. Dirinya sudah benar. Ini harus pindah, ini harus pindah, ini harus pindah. Periode yang lalu kami mengatasi masalah seperti zamannya Om Rajulin masih jadi ketua. Kita wilayah sudah turun, tidak bisa. MD turun, enggak bisa. Wilayah dan MD sama-sama turun, Pak Willy tahu. Ya, Pak Willy saksinya di situ, enggak bisa. Akhirnya dibiarkan waktu berjalan. Akhirnya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang membela. Siapa hamba Tuhan yang bisa dipercaya dan siapa hamba Tuhan yang tidak bisa dipercaya. Mungkin kita bangga kita katakan, oh aku jadi gembala. Tetapi Yesus pernah katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan domba-dombanya. Jadi kalau ada gembala yang baik, pasti ada gembala yang tidak baik. Ada gembala-gembala upahan. Dan waktulah yang menguji siapa gembala yang baik. Gembala yang benar, hambanya yang bisa dipercaya, waktu yang membuktikan. Kalau wilayah, MD nggak bisa mengatasi, Tuhan yang turun tangan. Jadi saudara, saya mau katakan biarlah kita ini sebagai hamba Tuhan yang bisa dipercaya, perkataan kita, omongan kita bisa dipercaya oleh jemaat yang kita layani. Seringkali pertengkaran, perselisihan terjadi saudara, karena ada jemaat yang satu pindah ke gereja yang lain. Seandainya saudara yang pindah itu jemaatnya wis tuwek, jemaatnya miskin, jemaatnya loro-loren, tiap bulan masuk rumah sakit, kira-kira ada masalah apa enggak? Enggak berani ngomong. Tetapi kalau yang pindah jemaatnya kaya, perpulahannya akeh, pendukung gereja pindah ke suatu tempat, ada masalah apa enggak? Ada masalah. Kenapa saudara? Kita harus kembali, kita memang butuh uang. Tetapi biarlah orientasi kita kembali pada saat Tuhan memanggil kita. Motivasi kita melayani Tuhan itu apa?
Kita mau melayani jiwa-jiwa atau hal yang lainnya. Pernah seringkali kita sampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah kita sebagai hamba Tuhan sudah mempraktekkan itu? Kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, dengan hidup kudus, dengan setia. Firman Tuhan katakan semuanya itu akan Tuhan tambahkan. Tidak peduli tempat saudara di mana. Mungkin saudara di desa, di kota, saudara di pelosok, mungkin saudara dalam perintisan, saudara sanggup memelihara, memberkati saudara. Yang penting kita bisa dipercaya. Kalau khotbah kita nggak bisa dipercaya, jemaat akan pindah. Jemaat akan pindah. Periode yang lalu juga saudara ada hamba Tuhan yang kan biasanya kan setor perpuluhan, ada sing transfer, ada yang dimasukkan di amplop. Pada suatu saat tidak setor perpuluhan saudara, akhirnya saya kosongi, saya bintang. Terus pada saat laporan itu dibagikan ngomong, loh Pak Wahyudi, saya bulan lalu saya setor perpuluhan. Enggak itu Pak, saya enggak terima. Betul, saya titipkan kepada si A. Loh enggak terima. Waduh, aku wis titip duit tetapi enggak dikasihkan. Rupanya dia dititipin enggak dikasihkan ke saya. Duitnya dipek dewe saudara. Saudara, biasanya, bukan biasanya, orang kalau dititipi duit itu kurang. Tapi lek dititipi omongan tambah. Aduh, kalau hamba Tuhan modelnya seperti ini, bagaimana bisa dipercaya? Kemarin Bapak bilang, enggak, saya enggak ngomong gitu. Iya, ditambahi omongannya. Tapi lah dititipi duit enggak sampai, bahkan dikurangi dengan alasan ongkos bensin dan sebagainya, untuk beli BBM dan sebagainya. Tuhan mengajar kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, jangan kita macam-macam. Modal kita adalah kepercayaan. Tuhan itu memanggil hamba-hambanya, dipanggil semua dan mempercayakan hartanya. Hidup saudara dan saya, pelayanan saudara dan saya, berkat saudara dan saya, tergantung kita bisa dipercaya apa tidak. Kalau kita tidak bisa dipercaya, habis. Selesai sudah. Kepercayaan itu penting dalam kehidupan kita. Jadi perkataan kita harus sesuai. Jemaat itu mengamati kita, saudara. Jemaat itu mengamati kita. Ada gembala atau hamba Tuhan sing ngomong, aduh jemaatku wangel lek kongkon korban. Wangel lek kongkon persembahan. Introspeksi. Kita sering sampaikan, saudara-saudara berilah maka Tuhan akan memberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Jemaat ditekan-tekan supaya memberikan persembahan, perpuluhan dan sebagainya, pembangunan, Natal dan sebagainya. Tetapi di laporan panitia Natal, gembalaku kok gak ono. Namanya enggak ada, nominalnya enggak ada. Saudara, jemaat mengamati saudara. Kalau kita mengadakan suatu gerakan apa, pembangunan apa saja kebutuhan gereja, gembala harus nomor satu. Gembala nyumbang sekian. Kita enggak usah suruh-suruh, jemaat akan lihat, oh gembalaku wis nyumbang, dia akan nyumbang dengan sendirinya. Kalau jemaat ada jemaat ada yang sulit memberikan persembahan, introspeksi. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai gembala, sudahkah kita mempraktekkan firman itu? Karena firman Tuhan katakan, orang yang menabur pasti akan menuai. Tabur tuai. Gembalanya suka memberikan persembahan, gembalanya suka memberikan korban. Jemaatnya semakin memberikan persembahan. Amin saudara. Di Hebron ini, jemaatnya memberikan persembahan, jemaatnya memberikan korban. Bapak oral, wah. Teman saya diberkati oleh Tuhan, Tante Bea dan sebagainya. Jadi kembali, seringkali sebagai hamba Tuhan menyalahkan, aduh jemaatku sulit, jemaatku angel. Masalahnya bukan itu saudara. Sudahkah kita memberikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita sudah memberikan contoh, gembala umpamanya butuh membeli ini, gembala sudah kasih sekian, saya percaya jemaat akan mengikuti. Jemaat akan mengikuti gembala. Firman Tuhan katakan kemana gembala berjalan, di situ domba akan mengikuti. Karena domba mengenal suara gembalanya. Begitu gembalanya, begitu pula dombanya.
Jadi pagi hari ini saya enggak nyangka satu dengan yang lain, tapi mari kita sebagai hamba Tuhan mengoreksi diri kita. Benar, memang kita hidup masa-masa yang sulit. Ibadah kita enggak seperti dulu, saudara. Jemaat yang hadir tidak seperti dulu. Kita katakan enggak ada ibadah, pemasukan berkurang, memang berkurang. Tetapi kita percaya Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup mengadakan dimanapun saudara berada. Pertanyaannya, persoalannya, bisakah kita sebagai hamba Tuhan yang bisa dipercaya? Yang kedua, modal dasar yang kedua, Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15 maksud saya. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perhatikan di situ, menurut kesanggupannya, menurut kerelaannya. Syarat yang kedua atau modal dasar yang kedua sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, pelayanan perlu kerelaan. Pelayanan perlu kerelaan, jangan karena terpaksa. Masing-masing menurut kesanggupannya, sanggup apa enggak? Kalau sanggup Tuhan akan, kalau tidak sanggup Tuhan akan pakai yang lain. Menurut kerelaannya, benarkah kita rela melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau kalau pada saat jemaat kita yang kaya sakit, kita langsung datang ke rumahnya atau ke rumah sakit, kita ngunjungi, kita doakan. Tetapi kalau jemaat itu miskin, tidak punya, sudah sakit-sakitan, kita pura-pura lupa. Terus ada yang ngomong, Sidul itu sakit. Loh, loro maneh. Aras-arasan, malas saudara. Kerelaan kita di mana? Beberapa bulan yang lalu Tuhan mengizinkan kami dan istri diuji oleh Tuhan. Pada hari Jumat, saya ingat sekali Jumatnya, itu Jumat yang pertama, bulannya saya lupa. Setelah saya ada pelayanan di daerah Malang, saya pulang, saya mandi, saudara. Belum saya pakai kaos, ada pamong desa yang ke pastori. Dikatakan, Pak Pendeta, ini ada orang Kristen yang meninggal. Loh, jemaat kami gak ada yang meninggal, tapi ini orang Kristen yang meninggal. Saya ke sana, saya belum nggak kenal orang itu siapa, tapi katanya sudah 2 atau 4 bulan kontrak di Jatigui, saya nggak tahu dia orang Kristen. Saya ragu, mana KTP-nya? Saya lihat KTP-nya, memang Kristen. Saya tanya, ibu ini gereja di mana? Saya nggak pernah ke gereja. Dulu, kurang lebih 40 tahun yang lalu, pernah berjemaat di Sumber Pucung, zamannya gembalanya Pak Tik, orang tua dari Bapak Daniel. Saya pikir ini yang lebih berwenang Pak Daniel. Saya ngebel Pak Daniel, akhirnya, iya itu dulu sudah lama enggak ke gereja dan sebagainya. Akhirnya saudara, saya dan istri kan, kita diuji oleh Tuhan. Jadi kami berdua, saya mandikan orang itu. Karena orang enggak punya saudara. Orang miskin, ini badannya ini, waduh saya belum pernah mandikan mayat seperti itu. Baunya waduh luar biasa, bolotnya saudara, aduh. Dalam nama Yesus, dalam hati, aduh kok ngene, aku kok doyan mangan opora. Tapi Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami masa-masa yang seperti itu. Menghadapi masalah-masalah yang seperti itu, kemana motivasi kita dalam melayani Tuhan? Relakah kita melayani Tuhan? Kalau kita melayani sing enak-enak, jemaat soge kita datang sudah di dalam peti dan sebagainya. Kita doakan dan kita berangkat pulangnya masih dikasih ampau. Semua orang mau. Tetapi kalau kita berhadapkan hal seperti ini saudara, untuk beli peti pun gak mampu. Tapi Tuhan mengajar kami, harus dilayani. Tuhan sanggup memberkati kami, bukan dari orang itu tetapi orang lain sanggup memberkati kita. Tepat 1 bulan berikutnya saudara, yang mati tadi itu suaminya. Tepat 1 bulan berikutnya pas hari Jumat, pas saya pulang dari Malang dari pelayanan sorenya. Istrinya meninggal.
Sama, saudara. Saya dan istri malam itu merawat, mandikan, kasih baju, kasih make up dan sebagainya. Setelah selesai kami pulang, paginya bagiannya Pak Daniel, ini tugasnya sampean, saya jangan saya dikasih di rumah, di pemakaman sampean handle. Tadi malam saya sudah Jadi kita sama hamba Tuhan saling kerjasama. Kadang Tuhan izinkan kita menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kita tidak hanya diperhadapkan kepada jemaat yang baik-baik saja. Jemaat yang suka memberi saja. Bukan karena jemaat yang sehat-sehat saja. Tetapi Tuhan izinkan untuk menguji kesetiaan kita. Kita diperhadapkan dengan jemaat-jemaat yang seperti ini. Jemaat yang bandel, jemaat yang sulit diatur. Bagaimana hati kita. Apakah kita bisa dipercaya, apakah kita rela melayani Tuhan. Seperti Tuhan pada saat memanggil kita. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Anda dipanggil untuk melayani. Kerelaan, saudara. Kalau melayani orang-orang semua orang bisa. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya di Bel ada seorang hamba Tuhan. Saya tahu gerejanya besar, jemaatnya ratusan. Pada saat itu mau Natal. Saya diundang untuk melayani acara di sana, tetapi berbenturan pada saat itu saya sudah diundang oleh hamba Tuhan Malang Selatan. Sekarang sudah pisah, saudara. Malang Selatan di daerah Ngelak, Sidur, saudara, gerejanya kecil. Karena saya sudah di booking, sudah ditelepon duluan, saya katakan ya, maka pada hamba Tuhan yang gerejanya besar dan hitung-hitungan duitnya amplop akean yang itu, saudara. Tetapi kadang Tuhan izinkan kita. Bisa saja kita pura-pura, waduh iya bisa bro. Terus kita ngebales yang satunya, maaf ada tugas wilayah. Ya, karena saya bendara kan bisa. Tugas wilayah, tugas MD bisa. Saudara. Tetapi kadang Tuhan izinkan kita. Ya, kita melayani orientasinya apa? Motivasinya apa? Kalau orientasi kita melayani karena uang, kita nggak akan diberkati. Akhirnya saya melayani di daerah Ngelak. Saya melayani di sana. Dan gak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, hamba Tuhan itu telepon lagi saya. Pak, bisakah melayani tempat ini? Karena gak ada jadwal lagi, gak ada undangan. Saya katakan bisa. Dan pada saat saya melayani pulang, kalau saudara saya kasih tahu amplopnya, saudara nanti kepingin. Lebih baik gak saya kasih tahu. Tuhan sanggup memberkati kita. Orientasi pelayan kita kemana? Apakah kita bisa dipercaya perkataan kita? Kalau kita ngomong kepada si A, ya saya bisa. Dengan segala pertanggungjawaban, kita harus bisa melayani tempat itu. Kecuali yang urgent. Kecuali karena hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jangan karena, aku diundang di situ, diundang nong Hebron. Waduh, amplope gede. Sing nang daerah Sumber Pucung, daerah Gunung Kawi tak pending. Orientasi pelayan kita kemana, saudara? Yang ketiga, yang terakhir sebenarnya ada 6, saudara. Yang terakhir saja. Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang ketiga atau yang terakhir pada pagi hari ini, pelayanan perlu kesetiaan. Modal dasar pelayanan kesetiaan. Tuhan ini memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Hambanya ini bisa dipercaya. Hambanya ini melayani dengan kerelaan. Hambanya dikatakan, baik hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kesetiaan penting sekali dalam pelayanan. Tidak ada ceritanya hamba Tuhan tiba-tiba langsung gerejanya besar. Langsung jemaatnya banyak.
Nggak ada ceritanya. Saudara melihat di Senggreng mungkin ada sing dalam hatinya, oh enak Pak Arman, tiba-tiba dikasih di gereja di Senggreng. Sekarang gembalanya meninggal, gerejanya besar, jemaatnya banyak, gerejanya megah. Tapi saudara lihat kesetiaan beliau pada saat di sekolah Alkitab. Puluhan tahun beliau di sekolah Alkitab. Jadi pengerja. Apapun yang dia kerjakan dari mengangkut sampah dan sebagainya. Beliau sudah kerjakan. Setia. Berapa tahun di sekolah Alkitab Pak Arman? 38. 28 tahun saudara. Setia dalam perkara yang kecil. Jadi nggak ada orang yang punya nggak ada alasan. Oh enak di Senggreng. Beliau sudah menabur. Beliau sudah setia di sekolah Alkitab. Sudah 28 tahun. Setia. Firman Tuhan katakan, siapa yang setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada saudara dan saya perkara yang besar. Ini Alkitabiah. Tetapi banyak orang yang inginnya langsung mendapatkan kepercayaan yang besar, tanggung jawab yang besar, gak ada ceritanya saudara. 2022 nanti akan ada mubes, ada kadang musda. Biasanya ada orang-orang yang orang-orang pemimpin mencari posisi, mencari kedudukan dan sebagainya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa di wilayah dan sebagainya. Saya sedikit pun gak pernah melobi. Saudara. Saya dipercayakan penggembalaan melayani di desa itu suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau kita mengangkat diri kita, kita akan jatuh. Tetapi kalau Tuhan yang mengangkat kita, gak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan kita. Kita melihat Yusuf. Yusuf sudah dipilih oleh Tuhan. Berapa kali dia mau dijatuhkan, saudara. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual di Mesir. Dikatakan dia seorang yang tulus, dia seorang yang setia. Dia diangkat Potifar, dikatakan dipercayakan seluruh apa yang dalam rumahnya, kecuali istrinya. Dia bisa dipercaya, dia setia. Tetapi saudara, dia difitnah. Dia dimasukkan ke dalam penjara tanpa pengadilan. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang memperhatikan dia. Orang pikir dia jatuh. Enggak ada ceritanya orang yang setia, orang yang dipercaya Tuhan dia akan jatuh. Enggak selamanya dia situ. Firman Tuhan katakan penjara itu diberkati oleh Tuhan karena orang ini, karena Yusuf. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Pada saat Fir'aun bermimpi dan dia bisa mengartikan mimpi tersebut. Dalam waktu yang singkat. Tuhan bisa angkat Yusuf setinggi-tingginya. Dia menjadi orang kedua di Mesir setelah Fir'aun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengutik-ngutik Yusuf. Tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan Yusuf. Karena yang mengangkat Yusuf bukan dirinya sendiri, bukan saudaranya. Tetapi yang mengangkat Yusuf adalah Tuhan sendiri. Saya mau katakan pada pagi hari, saudara sing diberintisan, setia di pelayanan. Di Maduarjo dan sebagainya, setia dalam pelayanan. Kalau waktunya Tuhan angkat saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan, menurunkan saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian lama. Yesus Tuhanku, dialah saja. Biar dia pimpin terus selamanya. Bila kita tetap di ladang Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan, kita memandang Yesus yang tersalib, dia mengasihi saudara, dia akan mengangkat kita. Yesus Tuhanku, dialah saja. Biar dia pimpin terus selamanya. Waktu dia usia
dengan sungguh-sungguh, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Amin, amin Yesus. Dialah saja. Amin. Biar Dia pimpin terus selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus Tuhanku. Kita angkat tangan kita. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Haleluya. Mata kami terarah kepada Engkau. Haleluya. Biar Engkau pimpin kami. Haleluya. Selamanya. Waktu Dia usir awan yang. Haleluya, haleluya, haleluya. Lantas kulihat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Kita sembah Dia. Dia yang panggil kita. Dia yang panggil saudara dan saya. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia menuntut kita bisa dipercaya apa tidak. Haleluya Yesus. Kita setia apa tidak? Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Masih ada waktu untuk menyembah Tuhan. Masih ada waktu kita mengagungkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus. Yesus. 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 Yes, Jesus. Yesus. Yesus. Lawat, 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 lawat. Lawat hamba-Mu Tuhan. Kuatkan kami di pedang-Mu. Kuatkan kami di ladang-Mu. Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus. Jaman. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Setia di ladang Tuhan. Setia di penggembalaan. Setia ditahan yang kau Tuhan percayakan kepadamu. Jangan tinggalkan pelayananmu. Yesus, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi hamba. Haleluya. Anak-anak hamba-Mu yang dalam pelayanan, dalam perintisan, jangan tinggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Mungkin cuma yang kau layani sedikit, setia, Tuhan akan memberkati engkau. Jesus, Jesus. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya.
Jesus, Holy Jesus, Jesus. Kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Engkau. Engkau yang mengetahui hati kami. Engkau yang mengetahui pikiran kami. Mungkin hari-hari ini, mungkin bulan-bulan ini kami mengalami kelemahan. Kami mengalami ketakutan. Kami mengalami kekhawatiran. Pada pagi hari Tuhan sudah kuatkan iman kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang panggil kami adalah Allah yang setia, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah Jehovah Jireh Tuhan, Engkau sanggup memberkati kami. Yang Engkau minta dalam kehidupan kami mau melayani Engkau dengan setia, dengan kerelaan, dan kami menjadi hamba-Hamba-Mu yang bisa dipercaya. Hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata, tetapi biarlah kuasa firman dan Roh Kudus-Mu memimpin menerangi kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, langsung saja saudara kita siapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita pujikan pujian yang mengatakan mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil.